itu tahu dari mana sih angka 4, 3, 5, 1, 2, dan lain sebagainya. Ya, karena kita sudah mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menginput dari responden ke dalam Excel. Nah, di sini saya ada sekitar 79 responden ya. Saya memiliki data 79 responden dengan ada 4 variabel ya. Ada variabel pertama X1, X2, X3 dan ini adalah variabel Y. Ya. Oke. Langkah pertama seperti yang kemarin, sama seperti kemarin kita bisa copy paste aja ya, copy paste di sini. Ya, sebanyak juga respondennya semuanya ke dalam SPSS. Ya, kita udah buka SPSS-nya. Kemudian kita bisa copy paste saja di sini sebentar. Oh, ya sama seperti yang dua salah tanya. Kita kopas ke data view ya. Jangan lupa kita kopasnya ke data view. Ya sampai biasa. Nah, di sini sudah muncul angka sesuai dengan Excel. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti nama-nama ini ya sesuai dengan nama yang di Excel. Tadi nama yang di Excel kita lihat nih ya, barangkali ada yang lupa caranya. Kita lihat di sini ada PEU 1 sampai dengan 4, kemudian jumlah PU, kemudian PU 1 sampai 5. Oke, kita ganti dulu. PEU 1 ya. Ingat penamaan di sini itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi otomatis akan gagal. Di sini PEU 4. Dan sini ada jumlah PEU. Kemudian ada PU 1, PU 2, PU 3, PU 4, PU 5, kemudian jumlah PU, terus K1 sampai dengan 4 jumlah KA dan L ya. Oke. K1, K2, K3, dan L-nya itu berarti sampai 3 ya. L1, L2, L3 dan jumlah L ya. Nah, otomatis di sini juga akan berubah kalau kalian sudah mengganti nama variabel sesuai dengan yang di Excel tadi, otomatis di sini juga akan berubah. Oke, bentar, baru ada yang join, saya save dulu. Oke, nah yang mau akan saya ujikan adalah pertama terkait uji regresi dulu ya. Uji regresi ini kalau misalnya di dalam SPSS itu penting dan selalu ada. Ya, uji regresi itu selalu penting dan selalu ada. Apa sih uji regresi? Jadi uji regresi adalah bagaimana variabel independen, ya independen itu berarti variabel Y itu dapat diprediksi melalui variabel independen atau variabel X. Ingat, kita sudah belajar bagaimana cara membuat variabel, bagaimana cara menentukan variabel, mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana caranya untuk membuat suatu hipotesis ya, hipotesis, kemudian bagan penelitian dan lain sebagainya juga kita sudah belajar secara offline. Nah, yang pertama di regresi berganda ya, regresi berganda itu nanti rumusnya ada Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ya di dalam regresi berganda ya. Nah, gimana sih cara kita mencari analisis atau regresi berganda? Pertama,
kita bisa klik analyze ya. Buat teman-teman bisa dicatat ya. Nanti yang bagian untuk mengerjakan SPSS siapa, bagian untuk menginput siapa, bagian untuk interpretasi data siapa ya secara berkelompok. Yang pertama adalah klik analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Ya, di sini di kotak ini itu akan muncul berbagai banyak sebutan nama variabel. Ya. Nah, kemudian yang harus kita kerjakan adalah kalau regresi ini, ya, kalau regresi ini itu cukup jumlahnya aja yang kita cari. Ya, jadi yang dimasukkan ke dalam kotak dependent dan independent adalah jumlah dari masing-masing variabel. Ya, diingat bahwa dependent itu adalah variabel Y dan independent adalah variabel X. Ya, jadi dependent itu variabel Y dan independent adalah variabel X. Nah, untuk regresi kita masukkan variabel dependent atau variabel Y-nya. Ya, di dalam soal itu variabel Y-nya adalah di jumlah L atau loyalitas ya, kalau nggak salah nih variabelnya. Kita masukkan ke sini. Kemudian jumlah untuk variabel X, di sini ada jumpeu ya, jumpu, kemudian ada jumka, itu masuk ke independen. Karena 3 variabel ini adalah variabel X ya atau variabel independen. Sedangkan kalau variabel dependen itu adalah variabel Y. Jadi teman-teman jangan sampai salah penyebutan mana sih yang variabel independen, mana yang variabel dependen. Oke. Setelah semua ini sudah masuk ke kolomnya masing-masing, ya, kita atur di bagian option ya. Dan pastikan bahwa use probability-nya adalah 0,05 ya atau 5%. Kalau memang sudah sesuai sudah diabaikan saja atau di continue. Ya. Kemudian klik tombol statistik. Nah, di sini itu ada berbagai macam pilihan di tombol statistik ya. Nah, yang perlu diaktifkan adalah di estimate-nya. Estimate ini kita centangkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian di kolom sebelah sini kita aktifkan model fit dan deskriptif. Ya, kita aktifkan model fit dan deskriptif. Kemudian pada residual, ini residual ya. Di residual kita pilih case with diagnosis. Ya. Case with diagnosis. Ya, kalau misalnya ada yang mengikuti, silahkan kalian ikuti. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik tombol plots. Nah, di tombol plots ini kita masukkan SD receipt. Ya, kita masukkan SD receipt di kolom Y. Kita masukkan ke sini. Kemudian klik ZPRED ini ya, ZPRED di kolom X. Ya. Ini udah keisi nih. Ya, udah keisi. Kemudian kita klik next. Nah, setelah klik next ini kan kosong ya, kosong lagi. Kemudian pilih ZPRED-nya ini ya dan masuk ke kotak Y. Ya. Kemudian dependent-nya kita masuk ke kotak X. Ya, jadi 2 kali kerja ya. Tadi kan kita udah next tuh. Nah, setelah next, ZPRED-nya kita masuk ke Y, kemudian dependent-nya kita masuk ke X. Kemudian pada standar residual plot, ya kita klik normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Ya, dan kemudian oke. Akan keluar hasil dari regresi. Nah, ya di sini akan keluar hasil dari regresi. Mana sih yang akan dipakai? Yang dipakai adalah ini, ya. Deskriptif statistik
itu akan dipakai, kemudian korelasi akan dipakai juga, kemudian R kuadrat ini juga akan dipakai, digunakan, kemudian ada uji ANOVA itu juga akan digunakan, kemudian ada koefisien, mana koefisien? Nah ini koefisien itu akan digunakan, ya. Nah teman-teman ya atau mahasiswa semuanya ini itu bisa di copy paste ya. Jadi kita nggak perlu screenshot dan lain sebagainya, nggak perlu ngefoto, tapi hasil dari sini tuh bisa di copy paste ya. Kita tinggal klik kanan aja, kemudian kita copy, kemudian kita buka Microsoft Word, kemudian kita paste di Microsoft Word. Nah itu otomatis dia akan ke copy paste ya untuk tabel ini. Oke, satu-satu. Jadi pada saat regresi nanti yang akan digunakan pada saat laporan itu ada deskriptif statistik, ada korelasi, kemudian ada model sumari atau R kuadrat, ada ANOVA dan ada koefisien. Ya, ini nanti akan digunakan pada saat Anda atau mahasiswa membuat skripsi. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalau misalnya dari deskriptif statistik, di sini kita bisa melihat ya, ada min, ada standar deviasi, ada N. N adalah jumlah responden. Jadi N itu menunjukkan banyaknya jumlah responden. Ada berapa sih respondennya? Oh, ternyata respondennya ada 79. Ya. Dan bagaimana cara baca tabel ini? Ya, tabel ini bisa dibaca dengan cara kita melihat nilai min dan nilai standar deviasinya. Ya, kita bisa melihat min dan standar deviasinya. Kita bisa dibaca nih, misalnya yang ini jumlah L, ya jumlah L. Rata-rata Y, L itu kan Y kan tadi kan ya variabel Y. Rata-rata Y adalah 10,79 dengan standar deviasi adalah 1,86 misalnya. Kemudian yang kedua, rata-rata Jumpeu itu adalah 16,51 dengan standar deviasi adalah 2,50 dan seterusnya. Ini kalau misalnya output dari deskriptif statistik ya. Kemudian yang korelasi ya, korelasi juga digunakan nantinya pada saat skripsi ya, teman-teman. Apa sih yang dipakai di dalam skripsi itu juga korelasi itu digunakan atau dipakai. Nah, kalau korelasi ini yang kita lihat adalah persen korelasinya terlebih dahulu. Mana persen korelasi? Nih, di sini kan ada persen korelasi ya. Nah, yang dilihat adalah angka ini. Angka di variabel X-nya. 0,518, 0,497, dan 0,652. Ya, ini adalah persen korelasinya, angka dari persen korelasinya. Nah, bagaimana interpretasinya? Ya, kita bisa bikin suatu interpretasi, misalnya yang Jumpeu ya, 0,518. Ya, kita bisa bikin interpretasi misalnya besar hubungan antara variabel Y ya, yang jumlah L ini dan X1, ini adalah X1-nya, Jumpeu-nya, yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,518. Arti 0,518 itu memiliki arti adalah angka ini itu mendekati angka 1 dan karena ini positif, ya ini kan positif nih, bukan negatif, bukan min 0,581, tapi kan ini kan positif. Ini menunjukkan semakin tinggi nilai X1 akan meningkatkan Y. Jadi kalau misalnya nilai dari persen korelasinya ini mendekati 1 dan positif, itu berarti akan meningkatkan nilai Y. Ya, jadi nilai X itu akan meningkatkan nilai Y. Itu untuk korelasi. Ya, jadi sekali lagi untuk persen korelasi itu bisa dibaca dari persen korelasinya, angka yang di sini. Dan kita juga bisa melihat ya kesimpulan kedua itu dengan melihat nilai signifikan ya, signifikannya.
Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikannya. Ternyata nilai signifikannya adalah 0,000 semua nih. Ya, 3 variabel ini memiliki nilai 0,000 semua. Ya. 0,00 semua itu berarti baik nih, hasilnya bagus. Ya, karena apa? Di bawah 0,00550 ya. Kalau yang kemarin ikut kuliahnya pasti tahu ya persyaratannya. Nah, apa artinya? Kalau misalnya nilai signifikannya di bawah 0,0050 berarti nilai variabel antara Y dan X1, X2 dan X3 itu adalah sangat nyata. Ya, nilai variabelnya itu sangat nyata. Oke. Yang ketiga, model summary-nya ya. Model summary ini yang kita lihat adalah nilai R square-nya. Ya, kita melihat nilai R square-nya. Nah, R square ini nilainya adalah 0,484 ya. Nilai R square-nya adalah 0,484. Nah, 0,484 itu berarti variabel X1, X2, X3 yang tadi itu yang di atas. Nah, itu mempengaruhi Y itu sebesar 0,484. Kalau kita melihat atau menghitung secara prosentase 100%, ya misalnya oke lah kita anggap 0,484 itu berarti 48%. Kalau misalnya 48% berarti kan 52% sisanya ya. Jadi dari 100% dikurangi 48% kan 52%. Berarti 52% ini itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan ya atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi gini, di sini ada 3 variabel X1, ada jumk, ada jumpeu, ada jumpu dengan satu variabel Y dependent yaitu juml ya. Nah, ternyata setelah kita mencari nilai R square-nya, ternyata jumk, jumpeu, dan jumpu ini itu memiliki pengaruh terhadap juml itu hanya 0,48 atau 48%. Sedangkan 52%-nya itu ternyata bisa dipengaruhi oleh variabel lain. Apa variabel lain? Misalnya tempat, ya, distribusi, kemudian harga dan lain sebagainya. Ya, jadi yang mempengaruhi jumlah loyalitas itu tidak hanya kepuasan, tidak hanya pembelian ulang dan lain sebagainya, tetapi mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor lain apa? Harga, kepercayaan, kemudian lokasi, distribusi dan lain-lain. Ya, ini cara untuk menginterpretasikan hasil dari SPSS. Nah, kemudian ini udah modal sumbernya udah ya. Kemudian diuji ANOVA. Ya, uji ANOVA. Nah, di uji ANOVA kita harus tahu nilai F hitung ya. F hitungnya berapa ya. Kemudian di sini kita lihat F hitungnya adalah 23,473 ya. Dengan signifikan adalah 0,000 ya. Nah, karena nilai signifikannya adalah 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi ini bisa digunakan ya, bisa digunakan atau dipakai untuk memprediksi produktivitas atau memprediksi dari variabel Y ya dengan variabel X1, X2 dan X3 ya secara bersama-sama. Jadi dengan nilai signifikan di bawah 0,005 ya, berarti nilai X1, X2 dan X3 itu berpengaruh secara simultan atau berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y. Karena nilai signifikannya di bawah 0,005. Ya, jadi variabel X1, X2 dan X3 itu secara bersama-sama. Jadi kalau kita mau bikin kesimpulan ya, variabel X1, variabel X2, variabel X3 atau variabel harga, kemudian lokasi, distribusi itu berpengaruh terhadap variabel Y
ya secara bersama-sama dikarenakan memiliki nilai signifikan di bawah 0,005 ya. Kalau misalnya kita mau dibuat suatu kesimpulan. Nah, kemudian yang terakhir ada koefisien ya. Ini yang penting juga karena kuncinya ada di koefisien ya. Di koefisien itu nanti akan merumuskan rumus regresi yang tadi Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya. Nah, kalau koefisien ini, apa sih yang kita baca atau apa sih yang kita lihat gitu ya? Yang kita lihat adalah nilai dari nilai konstan ya, dari nilai unstandardized coefficient ya, yang B ini. Ya. Kalau kita bikin rumus, berarti rumusnya adalah saya klik di Excel. Ya, kalau kita bikin rumus regresi, berarti rumusnya adalah Y. Kalau tadi kan rumusnya Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 karena kita kan ada 3 variabel ya X-nya ditambah B3X3. Nah, kalau dengan output yang tadi ini ya, kita melihat nilai konstantanya 1,518, berarti rumus regresinya itu adalah Y sama dengan nilai 1,518 adalah nilai A atau nilai konstanta. A itu konstanta, berarti 1,518 ditambah berapa tadi tuh? Ditambah ini ya. X1-nya 0,238. Mana tadi? 0,238. Kemudian ditambah ditambah bukan lagi min 0,62 min mana tadi 0,62 kemudian ditambah B3X3-nya 0,439 ya. Jadi ini adalah rumus di regresinya. Bentar, saya admit dulu. Oke, ya jadi kalian yang ditulis adalah angka ini ya, angka ini yang nanti kalian bisa tulis pada saat kalian membuat skripsi ya. Nah, untuk melihat atau untuk mengetahui kira-kira ini gimana cara membacanya dan lain sebagainya, kita bisa melihat dari nilai statistik hitung dan statistik tabelnya ya, tapi saya belum persiapkan statistik tabelnya. Kayaknya belum saya download deh. Atau besok prakteknya hanya sebatas ini aja ya, membuat apa Y sama dengan A plus B1X1 B2X2 plus B3X3 ya, setidaknya teman-teman tahu bagaimana cara menulis formula ini. Oke. Nah, itu untuk uji regresi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait uji regresi terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, nanti pada saat teman-teman semua ini membuat suatu skripsi, apalagi yang kelas RPL itu kan hanya 1 tahun ya. Setelah itu semester ini teman-teman udah langsung membuat skripsi.
Dan itu yang paling dasar adalah menggunakan SPSS terlebih dahulu, ya, karena itu paling gampang. Jadi dengan 1 klik, 2 klik, itu hasilnya sudah banyak, ya, sudah keluar banyak begitu. Makanya harapan saya nanti teman-teman semua pada saat skripsi itu sudah paham, ya, nggak ada lagi yang oh belum diajarin SPSS, nggak tahu cara SPSS dan lain sebagainya gitu. Jadi saya harap semua sudah mengerti dan sudah paham apa itu SPSS dan bagaimana cara mengoperasikan SPSS. Oke, untuk regresi dulu ada yang mau ditanyakan atau terkait kelompok ada yang mau ditanyakan? Yang belum absen silahkan ada di chat ya, ada di chat Google Meet yang belum absen, kelas RPL dan kelas malam reguler. Nanti kan saya buat lagi untuk barcode keduanya ya setelah teman-teman semua sudah absen semuanya. Oke, ada Bu yang mau Oris, ditanyakan terlebih dahulu? Bu, mohon maaf Ya. di chat barcode-nya belum ada ya Bu saya? Oh, belum ada. Di tampilannya Mbak Okta sudah muncul dari saya belum yang ini, yang sekarang? Kosong Bu, mohon maaf. Saya share screen-nya tentang apa ya sekarang? Iya Bu, itu ada Bu. Oh, Ada. Udah ya. Bu, mau tanya. Oke. Nanti untuk yang kita uploadnya tuh cuman yang tadi hasil yang rumusnya aja Bu. Ya, jadi hasil dari keluarnya output-nya ya. Jadi kan keluar tuh output-nya ada beberapa. Itu kan untuk yang uji regresi. Nah, nanti output itu silahkan Mas Andres copy paste ke Word, kemudian buat suatu kesimpulan di masing-masing tabel itu. Jadi kan tadi tuh kayak misalnya R square atau R kuadrat ya. R kuadrat itu kan untuk mengetahui berapa besar sih pengaruh antara X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, ternyata pada saat dilakukan penelitian atau diujikan dengan menggunakan SPSS, ternyata X1, X2, X3 itu hanya punya pengaruh sebesar 48%. Kalau misalnya dari 100% ke 48, berarti kan masih ada sisa 52%. Nah, 52% itu berarti dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel lainnya apa? Nah, variabel lainnya itu bisa kita baca dari literasi jurnal. Ya, biasanya kan di jurnal ada saran ya, saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel apa. Nah, itu variabel-variabel lain yang mungkin bisa memiliki pengaruh atau bisa berpengaruh terhadap variabel Y yang kita teliti gitu. Jadi output dari SPSS itu silahkan di copy paste ke Word, kemudian diberikan penjelasan atau interpretasi datanya. Ada kesimpulan, jadi nggak cuma copy paste aja, tapi ada kesimpulannya. Gitu Mas Andres. Iya Bu, paham Bu. Oke, terima kasih Ya. Bu. Oke, sekali lagi yang mungkin baru join atau baru gabung, ini karena kita kurang 3 absen, sedangkan minggu depan sudah UAS, jadi malam ini saya akan memberikan 3 presensi sekaligus. Ya, presensi pertama dan kedua itu saya berikan pada saat Google Meet, dan presensi ketiga saya berikan di grup WhatsApp dengan catatan di presensi ketiga itu nanti saya akan membuka eh, membuka kolom penugasan. Ya, jadi di presensi ketiga saya akan membuka kolom penugasannya. Nah, penugasannya apa? Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Silahkan yang kemarin tidak berangkat secara offline dan belum memiliki kelompok, silahkan bisa menyesuaikan untuk mencari kelompok atau membuat kelompok. Ya, kelompoknya 4 orang. Sekali lagi, kelompoknya 4 orang, silahkan yang belum punya kelompok, silahkan menyesuaikan. Ya, yang sudah dan kemarin sudah punya kelompok dan sudah tahu kelompoknya, silahkan dikerjakan. Ya, lebih enaknya sih ya ini, teman-teman semua mengerjakan, ada yang mencatat mungkin atau ada yang langsung mempraktekkan, kemudian di copy paste di di Word, ya, kemudian bisa dikerjakan langsung, tinggal diinterpretasikan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil saya membuat absen kedua, ini saya lagi membuat absen kedua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait
tugas dan lain-lain. Ini udah absen semua ya, karena mau saya generate absen yang baru. Jadi kalau sudah saya generate absen yang baru, nggak bisa absen lagi nih.